Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani pelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah herbivora. Herbivora merupakan hewan-hewan yang memakan tumbuhan. Contohnya seperti kelinci, jerapah, gajah, dan zebra. Yang kedua adalah karnivora. Karnivora merupakan hewan-hewan yang memakan daging. Contohnya singa, harimau, serigala. Dan yang ketiga adalah omnivora. Omnivora merupakan golongan hewan yang memakan tumbuhan dan juga daging. Contohnya kera dan rakun. Setelah mempelajari penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, mari kita berganti mempelajari daur hidup hewan. Nah, daur hidup hewan itu dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Yang kedua, hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Dan yang ketiga adalah hewan yang tidak mengalami metamorfosisnya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahapan perkembangan. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, katak, nyamuk, lalat, dan juga kumbang. Nah, agar lebih jelas, mari kita perhatikan metamorfosis kupu-kupu. Kupu-kupu bermula dari telur, kemudian telur tersebut menetas menjadi ulat. Ulat ini yang biasa kita jumpai memakan daun-daunan pada tumbuhan. Kemudian ulat berubah menjadi kepompong. Pada tahap ini, kepompong akan berpuasa. Kemudian, kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, nantinya kupu-kupu dewasa akan bertelur lagi dan akan menjadi ulat. Begitu seterusnya. Sehingga kupu-kupu disebut mengalami metamorfosis sempurna. Selain kupu-kupu, ada juga binatang katak. Katak berawal dari telur. Kemudian telur katak menetas menjadi berudu. Berudu ini kemudian berkembang lagi menjadi berudu berkaki. Berudu berkaki akan berkembang menjadi katak yang memiliki ekor. Nah, katak yang memiliki ekor ini selanjutnya akan berubah menjadi katak dewasa. Nantinya katak dewasa ini akan bertelur dan telurnya akan menetas menjadi berudu lagi. Seperti itu seterusnya ya, itu namanya metamorfosis. Selanjutnya kita akan mempelajari metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang tidak berbeda pada setiap tahapan perkembangannya. Contohnya adalah kecoa, belalang, dan juga capung. Dalam daur hidup belalang, pertama telur akan berubah menjadi belalang muda. Belalang muda ini biasa kita sebut nimfa. Jadi nimfa itu adalah binatang yang masih muda. Kemudian nimfa akan berubah menjadi imago atau binatang dewasa. Nah, selanjutnya binatang dewasa ini nantinya juga akan bertelur dan begitu seterusnya. Ini disebut daur hidup belalang. Kemudian ada juga hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Nah, hewan yang tidak mengalami metamorfosis merupakan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada tubuhnya. Contohnya yaitu hewan mamalia, unggas, dan ikan. Agar lebih jelas, mari kita perhatikan contoh dari perkembangan ayam. Bermula dari telur, kemudian telur akan menetas menjadi anak ayam atau ayam kecil. Nah, anak ayam ini kemudian berkembang menjadi ayam dewasa. Begitu seterusnya. Baik anak-anak, saat ini kita sudah berada di ujung
pembelajaran. Sebelum kita akhiri pembelajaran, mari kita simpulkan terlebih dahulu. Yang pertama, berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan juga omnivora. Yang kedua, daur hidup hewan dibedakan menjadi 3, yaitu hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, dan hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Sekarang kita sudah berada di akhir pembelajaran. Nah, semoga apa yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat ya, dan anak-anak dalam keadaan sehat selalu. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, selalu memakai masker, dan hindari kerumunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.